Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Malam itu, gemuruh takbir memenuhi aula besar yang dipenuhi ribuan jemaah. Suara Kiai Imaduddin, lantang namun penuh canda, menggema ke seluruh ruangan. Ia berbicara tentang makna syukur dan keikhlasan dengan gaya yang menyegarkan, diselingi humor yang memancing gelak tawa. Para jemaah tak henti-hentinya menyambut dengan tawa dan takbir yang riuh, menghidupkan suasana malam itu. Namun, di tengah kehangatan itu, ada kehampaan yang menyelinap di hati Kiai Imaduddin. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, seolah-olah ceramahnya hanyalah panggung hiburan tanpa ruh. Ketika sorak-sorai reda dan jemaah mulai bubar, perasaan itu semakin kuat, menyisakan kegelisahan yang tak ia mengerti. Saat malam semakin larut, Kiai Imaduddin duduk di teras rumahnya, menatap langit gelap yang penuh bintang. Dalam keheningan malam, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar ikhlas dalam menyampaikan dakwah? Atau ia hanya mengejar popularitas di tengah tepuk tangan yang menggema? Pertanyaan itu menusuk dalam, menyisakan rasa sesak yang tak kunjung hilang. Esoknya, setelah selesai ceramah di sebuah masjid pedesaan, seorang santri tua menghampiri Kiai Imaduddin. Wajahnya penuh kerut usia, tapi matanya memancarkan keberanian yang tak terduga. Ia menyapa dengan sopan sebelum akhirnya bertanya, "Ya Kiai, bagaimana cara menjaga keikhlasan ketika dakwah kita begitu dihargai orang banyak?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kiai Imaduddin terdiam sejenak, merasakan setiap kata bagaikan duri yang menusuk. Ia tahu, santri itu tidak bermaksud menuduh, tapi pertanyaannya terasa seperti cermin yang memperlihatkan segala kelemahan dirinya. Ia tersenyum tipis, menjawab seadanya, "Ya keikhlasan itu ya, harus terus diperiksa dalam hati kita." Namun, jawaban itu tidak memuaskan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, Kiai Imaduddin tak bisa menghilangkan bayangan pertanyaan santri tua itu dari pikirannya. Ia sadar, ada kebenaran yang ia coba hindari. Ego yang selama ini ia pupuk dengan sorak-sorai jemaah mulai terasa seperti beban yang menyesakan. Malam itu, istrinya, Nyai Syarifah, menunjukkan sebuah video di ponselnya. "Lihat ini, Gus Ikdam lagi viral." Ceramahnya luar biasa, katanya dengan antusias. Kiai Imaduddin, meski awalnya enggan, akhirnya menonton video itu. Di layar, Gus Ikdam berbicara dengan gaya sederhana namun penuh kehangatan, mengingatkan pada ulama-ulama masa lalu yang berbicara dengan hati, bukan hanya dengan kata. Pesan Gus Ikdam mengalir dengan tulus, menyerukan agar umat kembali kepada nilai-nilai luhur ajaran Islam tanpa terjebak pada kemasan duniawi. Wajahnya tenang, suaranya menyejukkan, seolah membawa pesan langsung dari hati ke hati. Kiai Imaduddin tak bisa menahan rasa gelisah yang mulai membuncah di dadanya. Bayangan Gus Ikdam terus menghantui pikirannya. Ia mulai merasa tersaingi, tapi juga tersentuh oleh kejujuran dakwah dai muda itu. "Apa yang sebenarnya salah dalam jalanku?" bisiknya pada diri sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memohon kepada Allah agar diberi petunjuk. Di beranda rumahnya yang sepi, Kiai Imaduddin memandangi pohon mangga tua yang dulu sering ia naungi saat menghafal Al-Quran sebagai santri muda. Kenangan itu datang membanjiri pikirannya, saat-saat ia hanya berfokus pada ilmu dan ketulusan dalam menimba ajaran agama. Ia teringat bagaimana dulu ia sering menangis dalam sujud, memohon agar dakwahnya kelak menjadi jalan kebaikan, bukan kebanggaan. Namun kini, ia merasa jauh dari sosok itu. Tepuk tangan jemaah, undangan ceramah besar, dan penghargaan duniawi lainnya telah membuatnya lupa pada inti dakwah, menyampaikan kebenaran demi Allah semata. Perlahan, ia sadar bahwa dirinya lebih peduli pada kesan yang ditinggalkan daripada isi pesan yang disampaikan. Air mata mengalir di pipinya. "Ya Allah, apa aku telah menyimpang?" gumamnya lirih. Ia tahu, untuk menemukan kembali keikhlasannya, ia harus memulai perjalanan panjang, perjalanan kembali kepada tujuan awal yang dulu ia pegang teguh. Di sebuah video yang lain, Gus Ikdam menjawab pertanyaan seorang santri tentang bagaimana menghadapi modernitas dalam dakwah. "Substansi lebih penting daripada kemasan,"
katanya dengan tegas. Jika dakwah hanya menjadi barang dagangan, maka kita telah menjual amanah Allah demi tepuk tangan manusia. Ucapan itu menusuk hati Kiai Imaduddin. Ia tahu, ceramah itu ditujukan untuk semua yang terjebak dalam pola pikir modernitas yang mengaburkan esensi. Namun, ia tak bisa menghindari rasa bahwa Gus Ikdam sedang berbicara tentang dirinya. Pikirannya penuh dengan perdebatan antara ego dan kebenaran yang tak bisa ia abaikan. Suasana hatinya semakin berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa terluka oleh sindiran itu. Namun di sisi lain, ia tahu Gus Ikdam benar. Aku harus berubah, bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, ia bertekad untuk mencari cara memurnikan dakwahnya, meski itu berarti harus menanggalkan segala kebanggaan yang selama ini ia bangun. Di sebuah pagi yang tenang, Kiai Imaduddin membuka ponselnya dan membaca artikel panjang tentang ceramah Gus Ikdam yang dianggap menyindir gaya dakwahnya. Judulnya menyebutkan namanya secara tidak langsung, membuatnya merasa seperti sedang dihakimi di depan publik. Ceramah dengan kemasan atau substansi, begitu judul itu berbunyi, membuat hatinya berdebar tak nyaman. Semakin ia membaca, semakin perih hatinya. Artikel itu membandingkan pendekatan ceramahnya yang modern dan humoris dengan gaya Gus Ikdam yang tradisional dan mendalam. Meski tidak ada kata-kata kasar, artikel itu seolah memperkuat keraguan yang selama ini menghantui Kiai Imaduddin. Ia mulai meragukan langkah-langkahnya selama ini. Apakah ia benar-benar membawa manfaat, atau hanya menciptakan hiburan spiritual semata? Di sisi lain, Gus Ikdam juga tidak lepas dari tekanan. Beberapa tokoh agama dan jemaah menilai ceramahnya terlalu keras, terlalu idealis, dan kurang realistis. Ia dituduh memperuncing perbedaan di antara para pendakwah. Di tengah sanjungan dari sebagian besar umat, ia juga mulai merasa terbebani oleh harapan yang begitu besar. Apakah aku sedang memperbaiki, atau malah memecah belah? Pikirnya dengan wajah gelisah. Tekanan dari berbagai pihak semakin memanas, terutama setelah media memblow up isu perseteruan di antara Kiai Imaduddin dan Gus Ikdam. Tajuk berita penuh sensasi seperti pertarungan dakwah, modern versus tradisional, yang membuat suasana semakin keruh. Jemaah dari kedua belah pihak mulai saling menyindir di media sosial, bahkan beberapa berujung pada konflik verbal. Namun, di tengah suasana yang memanas, Kiai Imaduddin mulai menyadari satu hal, perbedaan pandangan mereka tidak seharusnya menjadi alasan untuk perpecahan. Ia merenungkan bahwa dakwah adalah tentang menyatukan, bukan memecah. Sementara itu, Gus Ikdam juga merasa terpanggil untuk mencari solusi atas situasi ini. Meski ia tetap teguh pada prinsipnya, ia tahu bahwa dakwah tanpa cinta hanya akan menjadi api yang membakar. Akhirnya, melalui seorang tokoh ulama senior yang dihormati kedua belah pihak, Kiai Imaduddin dan Gus Ikdam setuju untuk bertemu. Pertemuan ini direncanakan dalam sebuah acara besar, Tablik Akbar Persatuan. Bagi keduanya, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa persaudaraan lebih penting daripada perbedaan. Malam yang ditunggu-tunggu tiba. Ribuan jemaah memadati lapangan luas tempat Tablik Akbar Persatuan digelar. Suasana penuh harap, tapi juga tegang. Banyak yang penasaran, apakah ini akan menjadi ajang rekonsiliasi atau justru memperuncing perbedaan? Kiai Imaduddin naik ke mimbar terlebih dahulu. Dengan suara bergetar, ia membuka ceramahnya dengan pengakuan yang mengejutkan. Saudara-saudaraku, saya telah banyak belajar dari situasi ini. Saya sadar, dakwah saya seringkali lebih mementingkan kemasan daripada esensinya. Untuk itu, saya memohon maaf, terutama kepada saudara saya, Gus Ikdam, yang telah mengingatkan saya dengan caranya. Kata-katanya diiringi isak tangis dari sebagian jemaah. Ketika giliran Gus Ikdam naik ke mimbar, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menekankan pesan keikhlasan. Dakwah bukan tentang siapa yang paling benar atau paling disukai. Dakwah adalah tentang membawa kebenaran dengan cinta. Tidak ada ruang untuk kebencian di antara kita. Suasana harum melanda, dan di bawah gemuruh takbir, kedua dai itu bersalaman dengan erat di atas panggung. Setelah tablik akbar, tantangan baru muncul. Pendukung fanatik Kiai Imaduddin merasa kecewa. Mereka menganggap perubahan sikapnya adalah tanda kelemahan. Kiai kita sudah menyerah pada tekanan, dikeluh seorang jemaah kepada temannya. Suara-suara sumbang mulai terdengar, menggoyahkan kepercayaan yang selama ini mereka berikan. Di sisi lain, Gus Ikdam juga menghadapi kritik dari sebagian jemaahnya. Mereka menilai sikapnya terlalu lunak terhadap Kiai Imaduddin, yang selama ini dianggap sebagai simbol modernitas yang mengaburkan esensi dakwah. Gus, kita mendukung Anda karena ketegasan Anda. Jangan terlalu kompromi, ucap salah satu tokoh jemaah dalam pertemuan kecil. Namun,
Baik Kiai Imaduddin maupun Gus Ikdam tahu bahwa ini adalah ujian niat mereka. Mereka saling mendukung dalam doa, berkomunikasi secara pribadi untuk menguatkan hati. Mereka sadar bahwa perjalanan dakwah ini tidak akan pernah lepas dari ujian, dan hanya keikhlasan yang dapat menjaga mereka tetap di jalan yang benar. Media terus memanaskan isu perpecahan meski keduanya telah menunjukkan rekonsiliasi. Artikel-artikel opini dan komentar pedas di media sosial menggambarkan keduanya sebagai simbol yang berlawanan. Popularitas mereka justru menjadi bumerang, memancing berbagai pihak untuk memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Di tengah guncangan itu, Kiai Imaduddin mulai mengingatkan dirinya untuk tetap rendah hati. Ia mengurangi jadwal ceramah besar dan lebih fokus pada pembinaan kecil di lingkungannya. Gus Ikdam, meski tetap teguh, mulai lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan, memastikan setiap kata datang dari hati yang ikhlas. Dalam pertemuan pribadi mereka, Gus Ikdam berkata, Kiai, ini semua adalah ujian. Popularitas bukanlah tujuan, melainkan beban yang harus kita pikul dengan hati-hati. Kiai Imaduddin tersenyum tipis, merasa lega karena tidak lagi harus menghadapi semua ini sendirian. Mereka berdua sadar, dakwah bukanlah tentang siapa yang lebih terkenal, melainkan tentang siapa yang lebih bermanfaat bagi umat. Angin fitnah mulai bertiup di lingkaran dekat Kiai Imaduddin. Beberapa orang yang merasa kehilangan pengaruh akibat rekonsiliasi mulai menyebarkan isu bahwa Gus Ikdam memiliki agenda tersembunyi. Dia hanya ingin menjatuhkan Kiai, ujar salah seorang di antara mereka dalam sebuah pertemuan kecil. Desas-desus ini perlahan menyebar, membuat beberapa jemaah kembali meragukan ketulusan Gus Ikdam. Di sisi lain, sahabat dekat Gus Ikdam juga tidak tinggal diam. Mereka menuduh Kiai Imaduddin hanya memanfaatkan rekonsiliasi untuk mengembalikan reputasinya yang sempat goyah. Dia hanya ingin menjaga posisinya, Gus. Jangan terlalu percaya, kata seorang sahabatnya. Meski Gus Ikdam mencoba meredam isu ini, bisik-bisik itu semakin keras dan mulai merusak fondasi persatuan yang telah dibangun. Kiai Imaduddin dan Gus Ikdam yang awalnya merasa lega setelah rekonsiliasi, kini mulai tertekan oleh lingkaran mereka sendiri. Meski demikian, di hati mereka, keduanya tahu bahwa hanya dengan kejujuran dan keikhlasanlah mereka bisa menghadapi badai ini. Namun, perpecahan di antara pengikut mereka semakin sulit untuk dihindari. Tekanan dari berbagai pihak akhirnya membawa keduanya diundang ke sebuah forum nasional yang bertujuan mendiskusikan arah dakwah di era modern. Namun, banyak yang tahu bahwa forum ini diatur oleh pihak-pihak tertentu untuk memanaskan isu perseteruan antara mereka. Undangan ini menjadi ujian besar bagi keduanya. Di hadapan ribuan peserta dan media nasional, Kiai Imaduddin dan Gus Ikdam akhirnya naik ke panggung bersama. Awalnya, suasana terasa tegang. Setiap kata yang mereka ucapkan disorot dengan tajam oleh penonton. Namun, alih-alih terjebak dalam permainan, keduanya menunjukkan kebijaksanaan. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, tetapi untuk mengingatkan bahwa dakwah adalah tugas bersama. Perpecahan hanya akan merugikan umat, kata Kiai Imaduddin dengan tegas. Gus Ikdam melanjutkan, kita bisa berbeda pendekatan, tapi tujuan kita sama, mengembalikan umat kepada Allah. Kita di sini bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Kata-kata mereka membawa suasana berubah haru. Tepuk tangan menggema di ruangan, sementara beberapa peserta bahkan menangis terseduh-seduh. Di atas panggung itu, mereka membuktikan bahwa persatuan lebih kuat daripada fitnah. Namun, usai forum tersebut, ancaman mulai datang kepada Kiai Imaduddin. Beberapa pendukung fanatiknya yang merasa tersingkir akibat rekonsiliasi mulai terang-terangan menyuarakan ketidakpuasan. Kalau Kiai terus begini, kami tidak akan lagi mendukung, diancam salah seorang tokoh jemaahnya. Tekanan ini tidak hanya datang dalam bentuk kata-kata, tetapi juga tindakan yang mulai mengganggu ketenangan keluarganya. Di saat genting itu, Kiai Imaduddin merasa dirinya dihadapkan pada dua pilihan sulit, mempertahankan popularitas dengan memenuhi tuntutan mereka, atau berpegang pada kebenaran yang kini ia yakini, meskipun itu berarti kehilangan pendukung. Dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi yang berat. Ya Allah, kuatkan aku untuk memilih jalan MU, doa Kiai Imaduddin di tengah malam yang sunyi. Ia sadar, ancaman ini adalah ujian dari Allah untuk membuktikan keikhlasan dakwahnya. Meskipun rasa takut menyelimuti, ia bertekad untuk tetap teguh pada jalan yang benar. Sementara itu, Gus Ikdam juga tidak lepas dari tekanan. Beberapa jemaah dan tokoh masyarakat yang dulu mendukungnya mulai mempertanyakan sikapnya yang kini terlihat lebih lunak. Gus, Anda terlalu banyak memberi ruang pada Kiai. Jangan sampai umat berpikir Anda telah menyerah, kata seorang tokoh masyarakat dengan nada serius. Di tengah kritik itu, Gus Ikdam mulai merasa terjebak.
Ia ingin mempertahankan keikhlasan dan persatuan, tetapi juga khawatir kehilangan kepercayaan dari jemaah yang selama ini mendukungnya. Perasaan ini semakin berat ketika beberapa media mulai memelintir ucapannya, seolah-olah ia telah mengabaikan prinsipnya. Namun, Gus Ikdam sadar bahwa ia harus tetap berpegang pada niat awalnya. Dakwah bukan soal popularitas atau pembelaan diri. Ini tentang menyampaikan kebenaran, tidak peduli apa risikonya, igumamnya pada diri sendiri. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk tetap berjalan di atas jalan kejujuran, meski harus kehilangan sebagian pengikutnya. Dalam sebuah malam yang sunyi, Kiai Imaduddin membuka sebuah kitab kuning tua peninggalan gurunya. Di halaman yang mulai rapuh, ia menemukan pesan yang tertulis dengan tinta hitam, "Dakwah adalah ujian keikhlasan. Jangan pernah menjadikan pujian sebagai tujuan, atau cemoohan sebagai penghalang." Kata-kata itu menghentak hatinya, mengingatkannya pada masa-masa ketika ia pertama kali belajar tentang hakikat dakwah. Pesan itu membuat Kiai Imaduddin merenung dalam-dalam. Ia sadar bahwa selama ini, ia terlalu larut dalam keinginan untuk diakui, sehingga lupa bahwa dakwah adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan pengorbanan, bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia memohon ampun kepada Allah atas segala kesalahannya. Esok harinya, Kiai Imaduddin membuat keputusan besar. Ia mengumumkan kepada para pendukungnya bahwa ia tidak akan lagi membiarkan popularitas menghalangi niatnya untuk berdakwah dengan tulus. "Saya lebih baik kehilangan segalanya di dunia ini daripada kehilangan ridha Allah," ucapnya. Meski keputusan ini membawa banyak risiko, ia merasa tenang karena telah memilih jalan yang benar. Dalam suasana yang penuh kerahasiaan, Gus Ikdam dan Kiai Imaduddin duduk bersama di sebuah ruangan sederhana. Pertemuan ini sengaja dirahasiakan untuk menghindari sorotan media dan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Keduanya sama-sama menyadari bahwa meski telah berdamai di hadapan umat, persatuan yang telah mereka bangun masih rapuh. "Kita harus merumuskan langkah-langkah konkret untuk menjaga persatuan ini," kata Gus Ikdam dengan nada serius. Kiai Imaduddin mengangguk sambil menuangkan teh. "Kita harus mulai dari akar masalahnya, Gus. Umat kita terpecah bukan hanya karena perbedaan pandangan, tetapi juga karena kepentingan kelompok yang menginginkan perpecahan ini." Gus Ikdam setuju. Mereka mendiskusikan cara untuk menenangkan pendukung fanatik dan menciptakan narasi yang mendorong persatuan di antara umat. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk memulai pendekatan baru yang lebih kolaboratif. Mereka akan menggelar acara bersama yang menekankan pentingnya keikhlasan dalam dakwah. Selain itu, mereka berencana untuk memperkuat hubungan pribadi mereka, agar umat dapat melihat contoh nyata bahwa persaudaraan lebih penting daripada perselisihan. Saat malam semakin larut, mereka berdua melaksanakan sholat tahajud bersama. Doa-doa lirih mereka mengalir, memohon petunjuk Allah untuk menjaga niat mereka tetap lurus. Di hati kecil mereka, ada harapan besar bahwa langkah ini akan menjadi awal yang lebih baik bagi umat Islam di tengah zaman yang penuh ujian. Acara bertajuk "Dakwah dalam Keikhlasan" digelar di sebuah masjid besar di pusat kota. Ribuan jemaah dari berbagai latar belakang memadati tempat tersebut, penasaran dengan misi yang diusung oleh dua tokoh yang sempat dianggap berseteru. Di atas mimbar, Gus Ikdam membuka acara dengan kalimat yang menyejukkan. "Hari ini, kita berkumpul bukan untuk membahas siapa yang lebih benar, tetapi untuk mengingat bahwa keikhlasan adalah landasan utama dalam setiap dakwah." Kiai Imaduddin melanjutkan dengan nada rendah hati, "Keikhlasan bukanlah hal yang mudah. Terkadang, kita terjebak dalam kesombongan yang tak terlihat, ingin dipuji, ingin dianggap paling benar. Saya pun masih belajar, dan saya bersyukur bisa berjalan bersama Gus Ikdam untuk mengingatkan diri sendiri." Kata-katanya disambut gemuruh takbir dari jemaah yang hadir. Selama acara berlangsung, keduanya bergantian berbicara, menunjukkan bahwa meski pendekatan mereka berbeda, tujuan mereka tetap sama. Mereka juga menekankan pentingnya menghormati perbedaan pandangan sebagai rahmat, bukan sebagai alasan untuk bermusuhan. Kehangatan dan ketulusan dalam acara itu memikat hati banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya sempat ragu. Pada akhir acara, keduanya memimpin doa bersama. Suasana haru menyelimuti masjid. Banyak jemaah yang menitikkan air mata, merasa bahwa kehadiran mereka di tempat itu adalah bukti nyata bahwa persatuan umat bukanlah sesuatu yang mustahil. Hari itu, benih-benih keikhlasan mulai tumbuh di hati setiap orang yang hadir. Namun, tidak semua pihak senang dengan persatuan yang mulai terbangun. Lingkaran fanatik dari kedua belah pihak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi. Beberapa pihak menyebarkan fitnah baru, menyebut bahwa rekonsiliasi ini hanyalah strategi politik atau cara untuk mencari simpati dari umat. Isu ini kembali memecah belah sebagian kecil jemaah. Di media sosial,
narasi negatif semakin menggema. Pendukung fanatik Gus Ikdam mulai menyerang Kiai Imaduddin dengan tuduhan munafik, sementara pengikut setia Kiai balik menuding bahwa Gus Ikdam hanya mencari panggung. Ini hanya sandiwara. Mereka tidak sungguh-sungguh, ditulis salah satu akun anonim yang mendapat banyak tanggapan. Fitnah ini membuat banyak umat kembali bimbang. Di tengah situasi ini, Gus Ikdam dan Kiai Imaduddin kembali merasakan beratnya menjaga niat. Mereka saling menguatkan melalui komunikasi pribadi, berusaha tidak terpancing oleh provokasi yang terus bermunculan. Kita tidak bisa menghentikan setiap fitnah, tetapi kita bisa terus menunjukkan ketulusan, ucap Gus Ikdam dalam sebuah pesan singkat kepada Kiai. Meski merasa lelah, keduanya tetap berkomitmen untuk melanjutkan dakwah dengan cara yang lurus. Mereka percaya bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui untuk mencapai ridha Allah. Menyadari bahwa perpecahan tidak bisa diatasi hanya dengan acara besar, Kiai Imaduddin dan Gus Ikdam memutuskan untuk tetap berdakwah dengan cara mereka masing-masing. Namun, mereka sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan saling mendukung dalam diam. Kita tidak perlu selalu tampil bersama, tetapi kita harus satu visi, kata Kiai Imaduddin saat pertemuan terakhir mereka. Keputusan ini membawa tantangan baru. Gus Ikdam kembali fokus pada pendekatan tradisional, sering mengunjungi pesantren-pesantren kecil di pelosok. Ia merasa bahwa mendekati umat dari akar adalah cara terbaik untuk menyebarkan dakwah yang tulus. Di sisi lain, Kiai Imaduddin melanjutkan gaya dakwah modernnya, tetapi dengan pendekatan yang lebih mendalam dan penuh makna. Keduanya menghadapi tekanan yang sama, dari pendukung mereka sendiri maupun dari masyarakat yang terus memandang dengan skeptis. Namun, setiap kali merasa goyah, mereka saling menguatkan melalui pesan-pesan singkat dan doa-doa yang tulus. Tetaplah berjalan di jalan yang Allah tunjukkan, Kiai, tulis Gus Ikdam dalam salah satu pesan. Meski berat, langkah ini menjadi bukti bahwa keduanya memilih untuk lebih peduli pada dakwah daripada popularitas. Mereka sadar bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi dengan niat yang lurus, mereka yakin dapat melewati segala rintangan. Dalam sebuah acara besar yang digelar di ibu kota, Kiai Imaduddin dan Gus Ikdam kembali berdampingan di atas mimbar. Acara ini dihadiri ribuan jemaah dari seluruh penjuru negeri, menjadi simbol persatuan umat yang telah lama dirindukan. Di atas panggung, keduanya berdiri berdampingan, memancarkan aura ketulusan dan persaudaraan. Kita semua adalah saudara, ucap Gus Ikdam membuka ceramahnya. Perbedaan adalah anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai jurang pemisah, tetapi sebagai alasan untuk saling melengkapi. Ucapannya menggema, menembus hati setiap orang yang hadir. Kiai Imaduddin melanjutkan, mari kita buktikan bahwa umat Islam adalah umat yang bersatu. Bukan karena kita selalu sepakat dalam segala hal, tetapi karena kita sepakat untuk menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Kata-katanya disambut dengan gemuruh takbir dan air mata haru dari para jemaah. Pada akhir acara, mereka berdua memimpin doa bersama, memohon agar umat senantiasa diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjaga persatuan. Malam itu, doa-doa mereka terbang ke langit, menguatkan harapan bahwa meski perjalanan masih panjang, cahaya persatuan telah menyinari jalan mereka.